Baik, sekarang kita akan membahas sebuah soal rangkaian arus bolak-balik yang menggunakan hambatan, kumparan, dan kapasitor yang disusun secara seri dengan nilai hambatan di sini misalkan 200 ohm, lalu nilai induktansi 0,1 Henry dan nilai kapasitas 1 mikrofarad. Lalu pada kita diberikan nilai fungsi tegangannya 50 dikali sinus 2500 kali T. Ditanyanya adalah impedansi dan daya efektif. Nah, baik. Jadi pertama yang harus kita perhatikan adalah jika di sini tegangannya sudah diberikan dalam fungsi sinusoidal, maka kita harus mengenal bahwa yang di depan yang dikalikan dengan T ini adalah nilai dari omega. Jadi nilai omega ini akan kita gunakan untuk menghitung tahanan induktif dan tahanan kapasitif, di mana kita sudah belajar bahwa tahanan induktif sama dengan omega dikalikan L. Jadi nilainya sama dengan 2500 dikalikan 0,1 Henry atau 250 ohm. Lalu nilai tahanan kapasitifnya sama dengan 1 dibagi omega C. 1 dibagi 2500 dikalikan C-nya 1 mikrofarad. Jadi sama dengan 1 juta dibagi 2500. Kita dapati 400 ohm. Nah, sekarang kita mengingat bahwa pada rangkaian RLC yang disusun secara seri, maka fasor dari arusnya adalah sama. Nah, ini fasor arus I juga IR, IL, dan IC, dan fasor dari VR pada arah yang sama. Nah, sekarang ini misalkan fasor VL dan VC-nya lebih besar karena di sini kita lihat bahwa tahanan kapasitifnya bernilai lebih besar daripada tahanan induktifnya. Nah, sekarang kita akan perhitungkan dulu antara VL dengan VC. Jadi ini adalah selisihnya. Lalu baru kita resultankan dengan VR untuk mendapatkan V total di sini. Jadi nilai V total ini adalah dengan menggunakan Pythagoras akar VR kuadrat ditambah VC dikurang VL dikuadratkan. Nah, ini kalau dibalik VL dikurang VC juga tidak masalah karena kalau dikuadratkan toh hasilnya sama. Nah, kalau misalkan tegangan-tegangan ini kita bagi dengan arusnya, maka kita akan dapati nilai impedansinya sama dengan akar R kuadrat ditambah XC dikurang XL kuadrat. Jadi akar 200 kuadrat ditambah 400 dikurang 250 kuadrat. Jadi akar 200 kuadrat ditambah 150 kuadrat. Nah, ini bilangannya sebenarnya bilangan yang bagus dengan rasio 3:4:5. Maka kalau kita hitung nilai impedansi total dari rangkaian ini akan menghasilkan nilai yakni 250 ohm. Nah, selanjutnya kita akan menghitung apa yang dimaksud dengan daya efektif. Nah, tentu kita mengingat pada rangkaian arus searah yang dimaksud dengan daya di situ adalah tegangan dikalikan dengan arus. Namun hati-hati jika sekarang kita memiliki rangkaian yang dihubungkan dengan suatu sumber tegangan bolak-balik, karena terlebih khususnya jika tegangan yang diberikan berupa suatu fungsi, yakni suatu nilai tegangan maksimum dikalikan fungsi trigonometri, misalkan sinus atau kosinus. Nah, daya efektif di sini akan kita hitung demikian, yakni nilai tegangan efektif dikalikan nilai arus efektif dikalikan suatu faktor daya. Nah, kita akan melihat yang pertama faktor daya terlebih dahulu. Jadi kalau kita kembali ke gambar ini, kita lihat bahwa
ini adalah fasor dari arus I. Dan ini adalah fasor dari tegangan V. Jadi, antara kedua fasor utama ini, yakni I dan V, ada suatu sudut di sini. Nah, ini adalah sudut dari yang akan kita gunakan untuk menghitung faktor daya. Kita sekarang akan menghitung berapakah nilai kosinus dari sudut ini. Tentu kalau kita lihat dari gambar segitiga yang ada di sini, nilai kosinusnya dapat kita hitung, yakni bahwa kosinus nilai sudut ini sama dengan VR kita bagi dengan impedansi total. Jadi kalau kita dibagi dengan tegangan total, atau kalau kita bagi dengan arus-arus, maka ini dapat R dibagi impedansi. Jadi nilai faktor daya di sini adalah sebesar 200 dibagi 250 atau 4/5. Nah, yang kedua adalah mengenai nilai efektif. Nah, sekarang kalau kita diberikan nilai maksimum, ada satu hubungan antara nilai efektif dengan nilai maksimum, di mana nilai efektif dapat dicari dengan nilai maksimum dibagi akar 2. Jadi, sekarang kita akan hitung daya efektifnya. Demikian, V efektif dikali I efektif dikali kosinus C. Jadi ini faktor dayanya yang tadi kita sudah hitung 4/5. Lalu I efektif di sini kita dapat nyatakan yakni sebagai tegangan efektif dibagi impedansi total. Nah, nilai dari tegangan efektif tadi tegangan maksimum dibagi akar 2. Demikian juga dengan ini, tegangan maksimum dibagi akar 2, lalu kita bagi dengan impedansi dikalikan 4/5. Jadi pada soal ini kita memiliki nilai tegangan maksimum yakni 50. Maka nilai daya efektifnya di sini saya lanjutkan perhitungannya di sini ya. 50 per akar 2 dikali 50 per akar 2 dibagi impedansinya yang adalah 250 dikali 4/5. Jadi ini kita hitung dahulu. 2500 dibagi akar 2 kali akar 2, 250 kali 4/5. 10, 5, 4 watt. Jadi ini adalah nilai daya efektifnya. 2500 dibagi 250, 10 dibagi 2, 5 sama 5 coret, tinggal sisanya 4 di sini, jadi 4 watt. Nah, ini adalah bagaimana sekali lagi kita menghitung daya efektif. Jadi sekali lagi yang perlu diperhatikan adalah faktor daya tadi, di mana ada suatu sudut. Nah, sudut apakah itu? Itu adalah sudut antara fasor dari arus total I dengan tegangan total V.